Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah kembali. Kita bersyukur karena kasih Tuhan untuk kita semuanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau masuk dalam fotum dan salam pagi hari ini. Kita katakan, ku dengar suaramu. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri dan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Walaupun kami harus beribadah kembali dari rumah masing-masing, kami tahu Engkau tetap hadir, Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin kami semuanya. Maka Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami sekalian, dan Engkau hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera-Nya dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-140. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini? Saya percaya kita semua ada sukacita.
Silakan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita semuanya masuk dalam ruang Maha Kudus hari ini. Kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Percaya ada sukacita. Semua kita merasakan sukacita Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita, yakin dan percaya pasti ada jalan keluar. Karena kita semuanya adalah umat pilihan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pujian ini mengatakan kita dipilih dari segala bangsa. Jadi umatnya
Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mari kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita membuka Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan perikopnya. Nanti ayat 1 saya baca dan ayat kedua Bapak Ibu yang ada di rumah dan seterusnya. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan dari darat dan tangannya lah yang membentuknya. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Amin. Ya, dikatakan di ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa padang gurun. Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita bersyukur dalam keadaan apapun, walaupun saat ini bencana di mana-mana, sakit penyakit, virus mematikan di mana-mana, orang merasakan takut, ekonomi yang begitu sulit, tetapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita akan dapat melewati semuanya. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami saat ini, tetapi Tuhan mau kita tetap bersyukur di dalam keadaan apapun. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita beriman, kita percaya, bahkan kita bersyukur, itu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tetap menjaga dan melindungi kami. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan seperti wanita. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami banyak berkata-kata kepadamu. Sekarang saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami mendengar, supaya kami mengerti, supaya kami mentaati di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, teguhkanlah janji-Mu. Kiranya semuanya itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Mazmur 12. Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Saya akan membacanya untuk kita semua. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini tema dari khotbah kita adalah janjinya teruji, digenapi. Saudara-saudara sekalian, di dalam catatan kitab suci, kapan pertama kali istilah janji itu dicatat? Sejauh yang saya cari dan saya telusuri, pertama sekali kalimat janji dicatat dalam Alkitab adalah dalam peristiwa Nuh. Kenapa hal ini dilakukan oleh Allah? Allah memandang bahwa manusia telah jauh melenceng dari rencananya. Manusia telah berkelakuan melenceng dari kehendak Tuhan. Manusia tidak lagi menghormati Tuhan. Manusia berubah jalannya. Jumlahnya semakin banyak, tetapi perilakunya semakin jahat. Dan satu-satunya manusia yang dilihat oleh Allah pada waktu itu, yang hidup berkenan kepada Allah adalah Nuh. Ini dicatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Alkitab mencatat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Saudara-saudara sekalian, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Pertama sekali janji diucapkan Allah itu kepada pribadi Nuh. Ya. Dan hari ini banyak orang suka mengklaim janji Allah, padahal dia tidak memenuhi kualifikasi seperti yang Allah kehendaki menjadi pribadi yang mengklaim. Nuh tidak pernah mengklaim janji Allah, saudara-saudara sekalian. Tetapi Allah berjanji kepada dia. Dan yang dicatat di dalam Kejadian 6, apa itu janjinya? Yaitu janjinya adalah Allah akan berjanji. Ya, itu janjinya. Janjinya adalah Allah akan berjanji. Anda perhatikan di ayat 18. Ya. Firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi dengan engkau, aku Allah akan mengadakan perjanjianku. Ya, jadi janji yang diucapkan pertama adalah akan berjanji. Saudara, apakah ini sederhana? Tidak. Sebagai seorang businessman, ya, seringkali kita berhadapan dengan klien. Ya, kalau itu perusahaan-perusahaan besar, pekerjaan yang saudara kerjakan itu kecil, maka biasanya dengan nilai yang kecil, perjanjian saudara tidak perlu ketemu dengan dirutnya perusahaan yang besar itu. Cukup saudara melakukan perjanjian ditandatangani di level manager atau general manager misalnya begitu. Ya, bayangkan ini Allah yang maha tinggi. Dia berinisiatif untuk akan melakukan perjanjian. Bayangkan saudara-saudara, ini direct langsung, ya, dari yang level paling tinggi langsung ketemu dengan manusia. Padahal manusia pada waktu itu dicatat sudah jatuh dalam dosa. Memang Nuh dicatat
hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, ini penting. Ya, maka perjanjian Allah dimulai dari satu pribadi, itulah Nuh yang dipandang hidup benar di antara orang-orang sejamannya. Bapak Ibu sekalian, kemudian berkembang terus keturunan Nuh, ya. Nanti sebelum muncul Abraham, perjanjian Allah dicatat oleh Alkitab sesudah peristiwa air bah. Ya, itu dalam Kejadian pasal 9. Di dalam Kejadian pasal 9 ada 7 janji, 7 kata janji dicatat dalam Alkitab. Ya. Lalu nanti terus ke bawah ketemu lagi perjanjian dengan Abraham. Ya, dimulai perjanjian dengan pribadi, kemudian janji dengan keluarga. Ini perhatikan step-step yang dilakukan oleh Allah. Ya, janjinya teruji digenapi. Ya, dimulainya janji dari mana? Saya mengajak Bapak Ibu belajar. Mulai dari pribadi, personal, lalu kepada keluarga. Abraham, ya. Lalu Abraham yang melakukan perjanjian dengan Allah. Janji itu artinya pernyataan kesanggupan untuk memenuhi tuntutan. Ya, biasanya perjanjian dilakukan oleh dua pihak. Ya, perkataan atau pernyataan untuk dapat memenuhi tuntutan dari pihak yang melakukan perjanjian. Dan Allah melakukan perjanjian dengan Abraham. Kepada keluarga Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan dan dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi berkat bagi sekalian manusia di muka bumi ini, Abraham harus melewati hari-hari tanpa anak. Abraham mencari kapan ini digenapi. Tuhan suruh lihat bintang-bintang di langit, lihat, hitung, itu keturunanmu akan sebanyak itu. Tapi mana hari ini saya tidak punya anak. Tuhan kata, no, kamu dari Sarah akan punya anak. Sudah tua tidak apa-apa, tetap akan punya anak. Saudara-saudara sekalian, perjanjian di tengah keluarga, di tengah perjalanan menjalani janji Allah ini, menghidupi iman kepada janji Allah ini, Abraham diperhadapkan kepada satu keadaan di mana tanah yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada dia dan keturunannya, itu di sana terjadi kelaparan. Sehingga dia harus mengungsi ke Mesir. Saudara, apakah ketika Allah berjanji lalu segala sesuatunya berjalan mulus, enak-enak saja, tenang-tenang saja? Tidak. Abraham melewati masa kesukaran itu. Kelaparan terjadi di sana. Sehingga dia harus mengungsi. Sampailah akhirnya dia menemukan anak. Itulah Ishak. Dan juga anak-anak yang lain tentunya. Ishak dicatat sebagai anak perjanjian. Tuhan melanjutkan janjinya di tengah keluarga Ishak. Tuhan melanjutkan janjinya kepada anak Ishak, itulah Yakub. Maka dari Yakub ini kemudian muncul 12 suku yang akhirnya menjadi satu bangsa, namanya bangsa Israel. Dimulai perjanjian dengan pribadi, perjanjian keluarga, sekarang perjanjian pada satu bangsa. Nah, ketika perjalanan bangsa Israel inilah perjanjian Allah untuk memberkati, untuk menyertai, menjadi bersifat komunal dan juga keluarga dan juga personal, menjadi lengkap. Saudara-saudara sekalian, janji penyertaan. Mengapa ini menjadi penting? Mengapa manusia membutuhkan janji ini? Karena semua manusia membutuhkan rasa aman. Maka Allah menjanjikan keamanan. Maka bangsa-bangsa di sekitar Israel dibuat takut dan gentar. Janji akan rasa aman. Janji jaminan untuk hidup sehat. Tuhan katakan, kepadamu akan dijauhkan segala tulah di Mesir. Dipelihara Tuhan. Dilepaskan dari sakit penyakit, ancaman bencana. Tuhan memelihara. Kemudian kebutuhan akan kesejahteraan. Maka Tuhan menjanjikan
untuk mencukupkan segala kebutuhan. Saudara, janji apa yang engkau ingin, engkau pegang, engkau yakini di hadapan Tuhan? Hari ini kita melihat ada begitu banyak orang suka mengklaim janji Allah. Tuhan, aku klaim janjimu. Anak-anakku tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Saudara-saudara, siapa kamu? Siapa kita sukanya mengklaim janji Allah? Apakah kita telah memenuhi kualifikasi seperti yang dipenuhi oleh Nuh? Ingat, Nuh adalah orang benar di antara orang-orang sezamannya. Apa yang dilakukan orang-orang sezamannya? Saudara pernah perhatikan ini? Mari perhatikan. Orang-orang sezamannya tidak menyembah Allah. Orang-orang sezamannya tidak memandang kepada Allah. Orang-orang sezamannya meremehkan Allah. Orang-orang sezamannya menolak Allah. Mereka mau hidup dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Nuh berbeda. Sekarang, mari kita tarik ini kepada zaman ini. Di zaman kita yang sekarang. Apakah saudara dan saya telah mengambil posisi seperti Nuh ketika orang-orang zaman ini mereka menyeleweng dari Allah, mereka lari dari Allah, mereka tidak menghormati Allah, mereka menciptakan Allahnya sendiri. Apakah engkau memutuskan untuk aku berbeda dengan orang-orang sezamanku? Aku mau berpegang teguh kepada Allah dan hidup bergaul kepada Allah. Hidup begitu dekat dengan Allah. Apa tandanya? Jikalau engkau dan saya memutuskan untuk menjadi pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, ada tingkatan-tingkatan di dalam pertumbuhan orang Kristen secara rohani. Ya. Ketika bertobat, terima Tuhan Yesus, maka perubahan yang kelihatan adalah perubahan dalam perilaku. Bagus ya, yang tadinya mabuk-mabuk berhenti. Yang tadinya suka berzina berhenti. Yang tadinya suka mencuri berhenti. Bagus ya. Yang tadinya suka apa lagi? Berdusta, menipu, berhenti, dan macam-macam lagi. Ya, perilaku berubah. Bagus. Ya. Lalu apa lagi pertumbuhannya? Disiplin rohani terjadi. Apa itu? Tadinya nggak suka baca Alkitab, sekarang setiap pagi rasa tidak nyaman kalau tidak saat teduh. Ya, tadinya nggak suka berdoa, sekarang mau apapun berdoa. Bagus, semua bagus. Ya, tadinya nggak suka terlibat melayani, sekarang kemanapun diajak pelayanan, wah langsung semangat berangkat. Bagus. Apakah cukup sampai di situ? Saudara-saudara, kalau pertumbuhan rohani kita hanya sampai kepada 2 level ini, hati-hati. Saya khawatir saudara akan merasa diri sebagai orang paling suci, paling benar, merasa paling tahu kehendak Allah. Ya, merasa orang lain itu ada di bawahnya, lalu mulai suka menghakimi orang lain. Hati-hati, saudara-saudara. Maka pertumbuhan rohani tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Pertumbuhan rohani harus sampai kepada terjadinya perubahan hati. Saudara perhatikan baik. Kalau hatimu melekat kepada Allah, maka disiplin rohanimu pasti mengikuti hatimu. Kalau hatimu melekat kepada Allah, pasti perilakumu mengikuti disiplin rohanimu. Ingat ya. Jadi perubahan hati yang tadinya jauh dari Allah, sekarang setiap hari, setiap waktu selalu haus akan kebenaran. Haus mau belajar. Saudara-saudara, kalau saudara merasa tahu segala kehendak Allah, menurut saya, saudara tidak tahu apa-apa. Kalau saudara merasa paling tahu, sesungguhnya saudara tidak tahu apa-apa. Ya, saya belajar banyak, iya. Saya belajar membaca buku, iya.
saya belajar lagi. Ketika ada orang yang lebih tahu tentang sesuatu, saya berguru lagi, saya belajar. Lalu dari sana saya temukan betapa kecil yang saya tahu, betapa sedikit yang saya tahu, ya. Sehingga saya akan sadar, oh saya belum tahu apa-apa. Saya masih sedikit yang saya tahu. Saya masih harus lebih tahu. Maka saya belajar. Saudara-saudara, mari miliki hati yang selalu haus akan kebenaran dari firman Allah. Ya, kita bisa dapatkan dari buku-buku yang kita baca. Kita bisa dapatkan dari video-video pengajaran yang bisa kita temukan di YouTube, ada begitu banyak. Ya. Kita bisa belajar dalam kelas-kelas online yang sekarang diadakan oleh kampus-kampus teologi. Supaya apa? Kita terus bertumbuh. Jangan pernah merasa puas. Jangan merasa tahu semuanya. Terus bertumbuh. Saudara, miliki hati seperti Nuh. Miliki hati seperti Abraham. Sudah tua, terima kebenaran Tuhan. Dia langsung mentaati. Tidak peduli umur tua. Dia langsung taati. Saudara-saudara, seringkali kita menolak. Saudara, apa janji yang tidak digenapi? Yang menurut saudara, janji Tuhan itu omong kosong. Di dalam hidupku gak digenapi. Hidupku susah. Hidupku penuh penderitaan. Mana janji Tuhan? Saudara-saudara, mari kita lihat ke dalam dirimu. Perhatikan bayam dan kangkung. Batangnya tidak terlalu jauh berbeda. Gampang sekali dipotek. Yang kita makan juga daunnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan memberkati dengan batasan-batasan. Bukan tak terbatas. Karena Tuhan memberkati sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kangkung diberikan air yang banyak, dia tetap tumbuh, bukan? Dia bisa hidup di kolam, dia bisa hidup di parit-parit yang banyak air. Tapi bayam, coba saudara guyur dengan air banyak-banyak, apa yang terjadi? Bayam akan mati. Saudara-saudara, kalau tidak ada batasan, maka kecelakaan yang kita hadapi. Itu sebabnya masing-masing kita mendapatkan jatah sesuai dengan hikmat Allah. Saudara-saudara, kalau engkau merasa bahwa Allah tidak mengenapi janjinya, apa yang sudah engkau lakukan sebenarnya? Sudahkah engkau menjadi pribadi seperti Nuh? Seperti Abraham? Ya, seperti Yakub, berjumpa dengan kebenaran. Dan juga para pahlawan-pahlawan iman di senior kita. Di dalam perjanjian baru, perjanjian Allah, janji penyertaan Allah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan sebelum itu Tuhan katakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan Allah kepadaku. Saudara-saudara, yang berjanji adalah pribadi yang punya kuasa atas segala sesuatu. Maka dia akan memberikan kepadamu. Jikalau anaknya yang tunggal saja diberikan untuk menebus engkau dan saya, terlebih lagi untuk kebutuhan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mari pegang teguh janji Allah ini. Bahwa janjinya, tadi pemazmur katakan, teruji. Mazmur 119 ayat 140. Janjinya ditepati. Mazmur 12 ayat yang ke-8. Tuhan menepati janjinya. Saudara-saudara, kita tidak perlu klaim janji Allah. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang engkau perlukan. Maka perubahan hatimulah yang Tuhan ingin terjadi di dalam hidupmu. Jangan merasa dirimu sudah cukup hebat, sudah cukup rohani, sudah cukup mengerti, sudah cukup atau bahkan sangat cukup. Wah, bahaya. Saudara, mari
miliki hati yang selalu haus menemukan kebenaran demi kebenaran dari firman Allah. Tuhan berbicara melalui firman Allah, bukan berbicara dengan cara-cara yang aneh-aneh, enggak. Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Allah. Kalau engkau mendapat inspirasi sesuatu dari Tuhan, maka ujilah apakah itu dari Tuhan ataukah itu lahir dari pikiran-pikiranmu sendiri. Atau sebaliknya, justru itu lahir dari setan. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Ya, maka dari itu, mari dalam hidup ini kita selalu merendahkan diri untuk memandang kepada Allah yang hidup, untuk memohon kepada Dia, bergaul erat dengan Dia, dan juga bertumbuh melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Bacalah Alkitab setiap hari dengan disiplin, karena hatimu melekat kepada Dia. Kalau engkau cinta seseorang, apapun engkau kerjakan, tidak punya duit pas-pasan, karena cinta tetap nekat berangkat, karena cinta. Ya, walaupun duitnya pas-pasan nggak apa-apa, aku nanti pulang jalan kaki nggak apa-apa. Yang penting aku ketemu sama cintaku, sebab aku sudah janji sama Dia. Saudara-saudara, cintakah engkau kepada Allah sehingga engkau bertekad melakukan apa saja untuk yang engkau cintai? Kalau belum, mari cintai Dia. Mari cintai Tuhan, kasihilah Tuhan, taatilah firman Allah. Itulah yang dikehendakinya, supaya janjinya digenapi di dalam hidupmu, di dalam hidupku, di dalam hidup kita bersama. Supaya engkau dan saya berada dalam jaminan, penyertaan, dan sejahtera yang dari Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu mengingat akan hukum-hukum-Mu dan segala ketetapan-Mu. Kami tidak memandang Allah sebagai Allah yang hanya mengasihi, tetapi melupakan keadilan. Maka Tuhan, kami menyerahkan diri kepada-Mu. Koreksilah segala kesalahan kami. Koreksilah segala kesesatan kami, supaya kami memandang kepada Allah dengan sikap yang benar. Dan kami mengarahkan pengharapan kami juga dengan pikiran yang benar, dengan harapan yang sejati, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab suci. Ya Tuhan Allah kami mau menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Maka Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Kiranya Engkau menggenapi janji-Mu di dalam hidup kami masing-masing sebagai umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Janji-Mu bagi kami secara pribadi, janji-Mu kepada kami sebagai keluarga, janji-Mu kepada kami sebagai kelompok orang yang percaya, umat-Mu, janji-Mu kepada kami sebagai bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ya, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pak Budi. Tuhan Yesus memberkati terus dalam pelayanan. Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk merespon firman Tuhan tadi. Ya, kita katakan Yehova Rafa. Silakan Bapak Ibu di rumah, saudara menyiapkan persembahannya. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah, mengagungkan Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur untuk juga persembahan yang kami sudah kumpulkan. Biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Bersyukur untuk firman Tuhan juga yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan itu akan meneguhkan kami, akan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami semakin layak dan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk napas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua, para orang tua, anak-anak, dan semua keluarga besar kami. Tuhan Yesus berkati. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa, jikalau Tuhan jemaat-Mu, anak-anak-Mu ada yang mengalami pergumulan Tuhan di dalam kehidupannya, baik di dalam ekonomi, baik di dalam keluarganya, baik di dalam apapun yang menjadi pergumulannya saat ini, Tuhan Yesus tolonglah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan majelis yang ada dan juga hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan Yesus memberikan hikmat di dalam segala apa yang Tuhan percayakan bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saat ini jikalau Tuhan ada jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Teringat juga akan Ibu Eva Tuhan yang saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan. Biarlah Tuhan melalui obat, melalui makanan, minuman yang dikonsumsinya Tuhan, hamba-Mu ini boleh mengalami penyembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Mungkin masih ada Tuhan yang saya tidak sebut satu persatu, tapi biarlah kiranya tangan Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan bagi jemaat dan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak yang sudah mulai belajar online, Tuhan Yesus Engkau memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, segala apapun yang diperlukan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati para orang tua di dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Biarlah melalui Tuhan para orang tua ini Tuhan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang semakin memuliakan Tuhan di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua pelayanan yang ada, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, baik pelayanan umum, pelayanan pub, pelayanan PAUD Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, sempurna atas kami di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan melalui kami semua hamba-hamba-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Keadaan saat ini Tuhan, COVID-19 Tuhan yang menyerang bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Engkau lindungi kami, sertai kami, pimpin kami. Berikan hikmat untuk kami supaya kami juga selalu berdoa dan waspada dan mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, para pemimpin khususnya, beserta wakilnya, beserta jajarannya Tuhan. Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Memimpin dengan baik dan benar bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan semua misionaris yang Tuhan utus, berbagai pelosok, berbagai daerah, berbagai bangsa Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus menolong dalam setiap langkahnya, setiap apapun yang dipercayakan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa kami tidak sempurna, tetapi kami mau menyempurnakan bersama-sama hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, seperti doa yang
Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah kita akan berakhir, tetapi kita tetap setia, tetap tekun berdoa di rumah, berjaga terus di dalam doa dan berjaga terus di dalam setiap keadaan yang ada. Kita percaya bahwa tangan Tuhan tetap melindungi kita semuanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, sentosa dalam Yesus terjamin hidupku. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga di akhir ini. Kami akan mengakhirinya dengan iman akan penyertaan Tuhan yang tidak berhenti di dalam hidup kami. Inilah penyerahan diri kami, inilah hidup kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami mau menjalani hidup ini dalam pengharapan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu dan terimalah sembah sujud kami ini. Saudara-saudaraku, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang demikian ini kiranya digenapi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.